Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rita Clara Hutajulu. Saya mahasiswi semester 1 kelas 1 pagi, mengambil program studi ilmu komunikasi di Universitas Dian Nusantara Undira, kampus Cibubur. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar dasar-dasar manajemen dan kepemimpinan dengan dosen pengampu mata kuliah, Bapak Ruslin S.Ikom M.Ikom. Adapun topik yang saya ambil dalam tugas ini adalah tentang pengalaman di dunia organisasi yang membicarakan tentang pembagian fungsi kinerja. Dalam tugas ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja, bahwa setiap organisasi atau instansi tentunya dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya. Diketahui bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan organisasi yang efektif. Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing, memberikan pelayanan dan dengan maksimal, tidak terkecuali juga organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan. Nah, tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektivitasan para pegawainya dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional. Semua ini bertujuan tidak lain agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non manusia non-human resources. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi, di mana masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sedangkan sumber daya manusia ataupun non-manusia terdiri atas sumber daya alam, natural resources. Di dalamnya termasuk modal, mesin, teknologi, material, dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya ini sama-sama pentingnya, akan tetapi sumber daya manusia ataupun SDM merupakan dikatakan faktor yang dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal. Selain akal, perasaan, keinginan, karsa, pengetahuan, dan juga keterampilan, motivasi, serta prestasi. Nah, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan. Setiap pekerjaan dikatakan memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik atau dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari suatu pekerjaan itu sendiri. Organisasi yang atau instansi ini perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan, dan juga sebagai landasan untuk menguatkan kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalamnya. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawai, sehingga kinerja pegawai pada setiap instansi harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian, uh, maksud saya penelitian tapi penilaian ya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau juga berorientasi pada masa yang akan datang. Penilaian di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Nah, kinerja dalam organisasi ini merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, ini semua tidak terlepas dari siapa yang ada dan yang menjalankan organisasi tersebut. Tidak lain ya memang manusia itu sendiri, bukan? Nah, sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi ataupun dalam rangka kemajuan perusahaan. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal, di mana keberhasilan organisasi sangat tergantung pada peran manusia di dalamnya. Karena manusia sebagai sumber daya yang potensial juga merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi. Sumber daya manusia harus diarahkan dan dikoordinasikan untuk menghasilkan kontribusi terbaik bagi organisasi atau bagi sebuah perusahaan, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud. Adapun sistem penilaian kinerja pegawai yang selama ini dipakai masih umumnya menunjukkan beberapa kelemahan-kelemahan sehingga belum mampu mengukur secara tepat tentang kinerja pegawainya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang ataupun oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum, bahkan sesuai dengan moral maupun etika. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja STM adalah prestasi kerja atau hasil kerja, output baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai STM per tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam organisasi. Sasaran kerja pegawai itu dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu aspek kuantitas dan juga kualitas ataupun mutu, di mana aspek kuantitas ini adalah aspek yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah yang dihasilkan, diberikan atau diselesaikan dalam suatu tugas pokok seorang pegawai dengan target yang telah disepakati dalam tugas pokok tersebut. Kuantitas pekerjaan dapat diperoleh dari hasil pengukuran kerja atau penetapan tujuan perspektif ataupun partisipasi. Penetapan kuantitas kerja dapat dilakukan melalui pembahasan antara atasan dengan para bawahannya, di mana materi pembahasan mencakup sasaran-sasaran pekerjaan, peranannya dalam hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Tugas dan pekerjaan tersebut dibagi menjadi tugas dan pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, trimester, catur bulan, semester, ataupun dalam kurun waktu 1 tahun. Kualitas atau mutu
kualitas pekerjaan ini berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para pegawai dari suatu pekerjaan dalam organisasi, di mana kualitas pekerjaan ini mencerminkan tingkat kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kepuasan ataupun kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Disiplin sebagai suatu proses bekerja yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri ini penting, di mana kepemimpinan juga merupakan bagian dan merupakan salah satu faktor utama sebuah pekerjaan. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan kepemimpinan kemauan individu untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Ini yang dikategorikan dengan kepemimpinan ataupun yang dimaksud dalam kepemimpinan di sini. Nah, terakhir, pentingnya komitmen dalam organisasi secara umum ini dipahami sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi, termasuk keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya pada penilaian organisasi. Komitmen ini erat pula kaitannya dengan integritas, sehingga akan berdampak besar bagi pencapaian kinerja pegawai. Demikian paparan saya dalam tugas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.